Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafadan adimah. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah dan tengah dapat ampunan dosa saat duduknya di Masjid Ulul Albab. Rasul bersabda, wa kanat salatuhu wa masyu ilal masjid nafilat wa idza qa'ada maghfira lahu. Orang-orang yang melangkahkan kakinya ke masjid dengan tujuan dia beribadah, setiap langkahnya Allah berikan dia rahmat yang dilipatkan, dan duduknya dia di masjid tersebut duduk yang tengah mendapat ampunan dosa. Amin. Bersyukur pula kita atas nikmat yang Allah curahkan, dan kita tidak akan pernah mampu menghitung nikmat Allah tersebut. Rabbuna wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat 80, surat ke-16 ayat 18. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, enggak akan kalian sanggup menghitungnya. Maka bersyukur saja agar nikmat Allah ini ditambahkan buat kita. Dan janji Allah ini diletakkan di surat ke-14 Ibrahim di ayat yang ke-7. Wa it'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Maka barang siapa mensyukuri nikmatku, Allah akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Barang siapa kufur terhadap nikmatku, adabku sangat pedih. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dan keluarga kita di hadapan Allah digolongkan hamba-hamba yang abdan sakura. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah menginginkan kita untuk mencontoh beliau, mengikuti, meneladani, ittiba dalam bahasa Quran, agar kita mencapai derajat hamba muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Sampai mana Ustaz? Halaman berapa? Mateng. Sampai halaman berapa? Harusnya ada notulen di masjid ini. Saya bawakan ini 8 masjid. Al-Falah, Nurul Huda, ABI. Jadi saya nggak hafal yang ini berapa, yang ini berapa. Iya. Gitu ya, Masya Allah. Itu tantangan buat masjid tuh, suruh beli seperti ini nih. Sampai halaman berapa? Masih ingat gak? Tentang 84. Halaman 84 ya. Hal yanduruna ilal antayahumullahu fil dhalilin minal amn. Dalam surat Al-Baqarah ayat 210 itu. Tiada yang mereka nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat, dan naungan awan yang diputuskan perkaranya dalam Al-Baqarah 210. Kemudian di ayat yang lain Allah juga mengatakan hal yanduruna ilal anta tahurum wal malaikatu, dan firman-Nya yang mereka nanti tidak hanyalah kedatangan malaikat,
yang mana mereka akan menyabut nyawa mereka, dan kedatangan siksa Rabbmu adalah kedatangan ayat-ayat Rabbmu. Ini di Al-An'am surat ke-6 158. Kemudian senada juga dengan firman Allah ada di surat Fajar surat 21, surat Al-Fajr surat 89 di ayat 21 dan 22. Kala idza dukaltil ardu dakkan dakau wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika malaikat datang, bumi bergoncang dan Rob serta Allah datang bersama malaikatnya berbaris-baris. Surat 89 ayat 21-22. Dan surat Al-Furqan surat 25 ayat ke-25. Maka Yaumal Qiyamah ini banyak sebutannya. Disebut Yaumal Jam'i, Yaumal Hurur, Yaumal Akhir, Yaumal Hisab, Yaumal Mizan, Al-Qari'ah. Banyak sekali hari kiamat. Saking dahsyatnya kiamat sampai namanya banyak. Kaidah Arab, sesuatu yang sangat dahsyat itu namanya banyak. Maka hari kiamat ini namanya banyak sekali. Banyak nama di hari kiamat, ya. Sehingga begitu luar biasanya hari kiamat ini. Dalam beberapa ayat yang mulia ini terdapat penetapan akan kedatangan, ya, kedatangan dan kehadiran Allah. Dan hadis-hadis mutawatir Nabi Muhammad SAW diriwayatkan dari Utsman bin Said dari Ad-Darimi bahwa kaum muslimin kelak akan turun pada hari kiamat menegakkan peradilan. Para makhluk tidak ada yang mengeluh ketika itu. Kedatangannya telah disebutkan disandarkan pada Allah Ta'ala dengan kedatangan zatnya pada hari kiamat. Dan telah menyimpan sifat beberapa kelompok, yaitu orang yang menafikan sifat-sifat Allah, yang mana mereka mengingkari adanya kedatangan. Kemudian Al-Huliyah adalah menempati ruang baru. Mereka berkata sesungguhnya dia datang, dia hadir. Dan apabila Allah datang dan hadir, maka sesungguhnya para makhluk yang meliputinya dan semua makhluk tidak ada yang lebih besar darinya. Maha suci Allah dari apa yang dikatakan orang bahwa di atas Allah masih ada Allah. Naudzubillah min dzalik. Nah, saudara-saudaraku, di dalam bab malam hari ini itu di mana besok di padang mahsyar manusia dibangkitkan. Kebangkitan di padang mahsyar ini melalui tulang ekor. Jadi kalau jenengan pernah tahu kremasi, tahu kremasi itu mayat yang dibakar, pernah lihat? Gak pernah, sampai nggak tahu kafir. Kalau ini kan ngalami, ya, menangani, mendatangi, semua hancur, tapi ada satu titik sebesar ini tidak bisa hancur, seperti batu. Apa itu? Tulang ekor. Jadi nanti semua itu abunya kelihatan, abu badan sendiri, abu peti sendiri, itu nampak yang mana. Itu dikumpulkan ada satu ini. Nah besok di hari kiamat itu Allah bangkitkan makhluknya ini dari tulang ekor. Nah kebangkitan dari tulang ekor inilah, walaupun dia dimakan ikan, kalau misalnya jatuh di laut, terbakar atau jatuh dari tempat ketinggian, hancur, tapi tetap tulang ekor ini utuh. Ayakulahu kun fayakun. Bagi Allah itu nggak ada yang mustahil. Kalau Allah sudah menetapkan. Bagaimanapun manusia itu hancur seperti apa, tulang ekornya enggak. Kenapa demikian? Ini kehendak Allah. Yang nantinya dari tulang ekor itulah kita semua akan dibangkitkan oleh Allah Rabbuna wa Ta'ala. Sehingga kebangkitan kita ini nanti di padang mahsyar ini sangat luar biasa, ya. Karena tulang ekor ini nanti akan menjadi penentu, dan kelak dari tulang ekor ini Allah menyatukan kembali tubuh dan Allah mengirim
mengirim ruhnya. Dan tidak pernah jangan jenengan khawatir. Waduh, engko pas rohku nang tonggoku sing ndablek iku. Terus TEDE nang nggonku. Tidak mungkin sudah. Saat pencabutan nyawa saja roh sudah dipisahkan. Diilin dan disijin. Ya. Maka nggak mungkin keliru. Dan saat di padang mahsyar juga orang itu dibariskan sudah dalam keadaan dipisahkan. Ya. Dipisahkan. Ini saya buka lagi dalam, tidak ada di kitab ini, tapi menyangkut bab ini. Ya. Coba kita lihat bahwa Yaumuddin, hari pembalasan ini, semua manusia akan mendapatkan balasan. Ya. Disebut Yaumuddin ada di Al-Fatihah ayat 1-4. Malik Yaumiddin. Kemudian disebutkan juga dengan As-Sakhah, hari di mana terjadi teriakan-teriakan. Wa idza jabinas sakhah. Jadi semua berteriak-teriak. Gaduh dak karu-karuan. Juga disebut juga dengan Abasa, ya. Hari di mana memekakkan telinga dalam surat Abasa surat 80 ayat 33. Disebut juga Tamatul Kubro, bencana besar, ada di surat Najiat ayat 34. Disebut juga Yaumal Hisab atau hari perhitungan, ada di surat Sot surat 38 ayat 53. Kemudian disebutkan juga di dalam surat Maryam ayat 1939, ya, disebut dengan Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Jadi banyak sekali nama-nama hari kiamat ini. Tidak ada di buku ini tambahan ilmu. Kemudian disebutkan juga di surat Ghafir surat 40 ayat 32, ya, disebut dengan hari yang Yaumut Tanat. Yaumut Tanat. Jadi wa yaumul inni wa aqulu yaumut tanat. Nah, wahai kaumku, sesungguhnya aku takut kepada kalian yang pada hari itu saling memanggil. Semua saling memanggil anak kepada bapaknya, bapak kepada anak, ibu panggil semua. Maka disebut yaumat tanat. Ada di surat 40 ayat 32. Disebut juga ada yaumul fas, hari pemisahan atau keputusan. Ada di surat 37 As-Saffat ayat 21. Hadda yaumas safat falladhi wa kuntum bihi fas, disebut hari pemisahan antara yang hak dan yang dusta. As-Saffat 37. Disebut Yaumal Jam'i, hari berkumpul, ada di surat Asyura surat ke-42 ayat yang ke-7. Wa kadzalika wa ahina ilaika wa li arabiya wa am yakuluna man haula yaumal jam'i. La raiba fi, enggak diragukan. Kemudian disebutkan pula, disebut Darul Khoror, tempat kembali, ada di surat 40 ayat 39. Masya Allah, ini nama-nama hari kiamat semua ini. Jadi ini nama-nama hari kiamat. Disebut juga dalam surat An-Najiat atau surat 56, disebut Waqiah. Disebut pula Darul Akhirah dalam surat Al-Ankabut surat 29 ayat 64. Masya Allah, ini semua nama-nama hari kiamat. Dan Allah membagi hari kiamat dalam dua bagian. Kiamat kecil dan kiamat besar, sugro dan kubro. Kalau tanda yang kecil bisa silih berganti. Tapi kalau yang kubro pasti terjadi. Apa saja yang kubro? Satu, munculnya Dajjal. Yang kedua, munculnya Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga, munculnya Ya'juj Ma'juj. Kalau sudah tiga tanda besar ini keluar, kiamat dekat. Tapi kalau tiga ini belum, Dajjal, Nabi Isa, dan Ya'juj Ma'juj, berarti masih jauh. Jadi jangan terus dunia wis tuwa wis gak usah lapo-lapo wis ngene. Wis mari ini kiamat. Nyanyetun keluargamu gitu. Ya tetap nyambut gawe yang semangat gitu loh. Tanda besarnya belum muncul kok. Imam Mahdi aja belum. Setelah Imam Mahdi itu 7 tahun. Setelah Imam Mahdi baru Dajjal. Setelah Dajjal baru Nabi Isa. Setelah Nabi Isa baru Ya'juj Ma'juj. Baru Dukhon. Setelah Dukhon baru dapat minallah, binatang melata yang berbicara dengan bahasa manusia.
Dob ya. Kalau sudah itu keluar, itu berarti gak lama. Itu hitungan detik, jam, waktu, hari, pekan. Itu matahari terbit dari barat. Ya. Jadi sekarang walaupun kejahatan sudah tidak karu-karuan, kemaksiatan tidak karu-karuan, bukan berarti dunia ini sudah tua. Bukan. Ini masih tanda yang datang silih berganti. Kemudian ketika Isa Ibnu Maryam wafat, baru muncul dukun. Setelah muncul dukun, baru matahari terbit dari arah barat. Setelah itu selama 3 hari terbit dari barat, baru muncul dabatu minallah. Jadi setelah matahari terbit dari barat, baru muncul dabatu minallah. Binatang yang berbicara dalam bahasa manusia. Terus disusul gempa. Gempa itu dari arah timur, dari arah barat, dari Jazirah Arab sampai ke Aden. Setelah sampai di Aden, menggiring manusia ke Syam. Dan saat itulah hari itu disebut Allah dengan hari tiupan sangkakala. Dan tiupan ini berlaku 2 kali. Yang pertama kehancuran, yang 2 kematian, yang ketiga kebangkitan. Jadi tiupan pertama ini kehancuran dan kematian, yang kedua adalah kebangkitan. Dalam hadis sahih penjelasan dari Rasul Muhammad SAW, saya ambilkan dari hadis rawahu Bukhari Muslim. Penjelasan Rasulullah mengatakan pertama yang meninggal itu orang yang mengurusi minum onta. Jadi ada orang yang ngurusi onta, binatang-binatang ternak itu mati duluan. Setelah itu, setelah tiupan itu yang mati berikutnya itu orang-orang yang ada di pasar dan di jalan-jalan. Baru kemudian mereka yang ada di rumah, di bumi, semua dijadikan pingsan. Setelah itu baru disusul bangsa jin dan para malaikat. Ya. Jadi begitu sangkakala ini ditiup, itu orang-orang yang ngurusi binatang-binatang mati duluan. Setelah binatang-binatang orang di pasar. Jadi orang belanja tiba-tiba nglublak kabeh, sak sing dodol ngletak kabeh. Nah ini sudah. Nah, terus kemudian setelah itu baru dikatakan oleh Rasul orang-orang yang di rumah. Kemudian semua yang ada di bumi semua dibuat pingsan dan mati. Baru bangsa jin. Jadi setelah manusia baru bangsa jin. Kenapa? Kenapa manusia didahulukan ketimbang jin? Begitu sangkakala ini, apa yang terjadi? Buka surat 99 ayat 1 dan 2. Idza zulzilatul ardu zilzalaha. Silakan bacakan terjemahnya. Surat 99 ayat 1 dan 2. Ya, silakan dibaca terjemahnya. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Jadi kalau sudah bumi ini jadi begitu sangkakala, bumi ini goncang. Goncang, bumi ini goncang. Begitu bumi ini goncang, surat 81 ayat 3. Jadi setelah bumi ini goncang, apa yang terjadi? Begitu setelah bumi ini goncang di surat 81 ayat 3. Ya. Hah? Skala liternya walau walam ini. Ya. Apa kata Allah? Lihat. Wa idal jibalu syuirat. Dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Jadi setelah ini goncang, kemudian gunung ini meletus. Das semua. Semeru watuk, Arjuna watuk, Wilis watuk, Bukit Barisan watuk, Himalaya watuk, Wabeh watuk. Ya. Begitu setelah ini semua gunung-gunung ini batuk, hancur lebur. Ayat 3-nya. Wa idza jumuzu khadarat. Ayat 2. Wa idzan nujumu khadarat. Surat. Apabila bintang-bintang berjatuhan. Nah, jadi saudara-saudaraku urutannya ini ya, urutannya dalam hadis ini, bumi ini bergoncang. Begitu bumi bergoncang, Allah turunkan bintang-bintang menghantam bumi. Setelah bintang-bintang menghantam bumi, Allah lanjutkan dengan gunung-gunung itu diletuskan. Setelah gunung-gunung diletuskan, Allah panaskan semua air di muka laut ini.
dituangkan ke bumi. Surat 81 ayat 6. Ini kalau nggak dikaji satu persatu antum nggak pernah tahu urutannya seperti ini. Ini saya mempelajari ini sekolahnya ini dulu 3 tahun. Sekolah bab kiamat. Lihat berapa surat tadi mulai dari itu. Itu 3 tahun khusus sekolah, judulnya Journey to Mahsyar. Perjalanan di padang. Kalau Journey to Tretes enak Pak. Ini Journey to Mahsyar. 3 tahun kami selesaikan ini. 18 murid waktu itu yang sekolah dalam satu materi ini. Ayat 6-nya. Wa idal biharu sucirat. Dan apabila lautan dijadikan luang. Jadi setelah itu ya urutannya lihat. Bumi diguncangkan. Bintang-bintang meteor semua diturunkan ke bumi. Setelah diturunkan ke bumi masih ditambah Allah. Gunung-gunung yang di bumi itu meletus. Setelah gunung meletus, air laut yang ada semua dituangkan dalam keadaan mendidih. Coba bayangin. Makanya kenapa Allah matikan dulu yang muslim tadi. Yang ngurusi onta, yang ngurusi pasar perdagangan, yang di rumah selama dia beriman Islam dibuat mati dulu sama Allah. Setelah itu baru jin. Yang disisakan mereka yang sudah benar-benar tidak ada satupun di hatinya la ilaha illallah. Itu mereka yang Tuhannya ada 5, rupa-rupa warnanya. Ada 3. Emang 3 in 1, kayak kopi, gula dan susu. Selain yang la ilaha illallah hidup. Tapi yang la ilaha illallah semua mati oleh dukhon. Jadi dukhon itu keluar setelah dabatum minallah. Setelah binatang melata tadi, matahari terbit dari timur, dukhon keluar, semua orang mukmin yang mengibadati Allah diwafatkan Allah. Diwafatkan. Tidak satu pun disisakan. Yang disisakan mereka-mereka yang sudah lagi tidak menyembah Allah Rabbuna wa ta'ala. Setelah itu sehingga air panas dilarutkan sehingga alam semesta ini benar-benar hancur sehancur-hancurnya oleh karena dijatuhi bintang-bintang, dijatuhi planet-planet, disiram air panas dari air laut yang mendidih, diledakkan gunung-gunung. Maka Allah berfirman, buka surat 40 ayat 16. Jadi setelah hancur semua, hancur ini, gak ada sama sekali. Terus Allah ngomong begini di surat 40 ayat 6. Ini kalimat Allah ini. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika alladzina kafaru anahum abahun nar. Bacakan terjemahnya. Dan demikianlah telah pasti berlaku ketetapan azab Rabbmu terhadap orang kafir. Karena sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka. Jadi Allah ngomong, ini loh yang tersisa ini semua ini penghuni neraka. Yang tersisa itu penghuni neraka. Yang mati duluan kena dukhon tadi nanti masih melewati yaumal mizan, timbangan. Yang ini tadi tidak pakai ditimbang, gak ada timbangan. Ini langsung dikeruk, prul. Tapi sebelum dikeruk semua dikumpulkan dulu di yaumal jam'i la raiba fi. Hari dikumpulkan manusia yang tidak diragukan kedatangannya. Allah mau tunjukkan golongan kiri dan kanan. Kemudian tiupan kedua dirasakan dari yang wafat di zaman Nabi Adam sampai yang terakhir. Jadi dari Nabi Adam sampai yang terakhir, tiupan kedua itu semua dibangkitkan. Semua dibangkitkan. Buka surat 99 ayat 6. Ini kalau antum enggak tahu urutannya ini enggak bisa cerita seperti ini, benar? Hak. Urutan itu sama Allah dibuat di suratnya berbeda-beda semua. Surat 99 apa itu? Surat Al-Zalzalah ayat 6. Ya, yauma idi yasdurun nasu astatal liyura a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Nah, ini baru dikelompokkan. Jadi di padang mahsyar itu besok yaumal hisab, yaumal mizan, yaumal horor, yaumal jam'i, yaumal tamat, yaumal kubra, itu semua dikumpulkan. Ada grup-grupnya. Dan yang biasa ngaji gini pasti kumpul yang ngaji. Gak mungkin kumpul si tukang buka botol mendem, gak mungkin. Semua dikelompokkan, ya. Nah, kemudian setelah Allah mengumpulkan mereka itu
dan menyatukannya, baru Allah meletakkan ruh masing-masing. Lihat, baru Allah letakkan ruh masing-masing. Kalau yang beriman diambil dari Iliyun, yang beriman diambil dari Iliyun, yang kafir rohnya diambil dari Sijin. Jadi sampean ndak usah khawatir, ndak mungkin ketukar. Tonggoku iki pian kafir, engko pas keliru iki. Tede nang aku nang dhek ndak mungkin. Allah saja sudah kelompokkan, dan pengelompokan ini juga Allah nanti mengambilkannya juga nggak keliru. Yang kafir diambil dari Sijin, yang beriman dari Illiyin, ndak mungkin tertukar. Pernyataan ini Allah bangkitkan, buka surat 81 ayat 7 biar tahu. Kalau enggak gini kita enggak tahu apa yang terjadi di padang mahsyar. At-Takwir ayat yang ke-7. Rabbuna wa ta'ala berfirman, wa idan nufusu suwijat. Dan apabila ruh dipertemukan dengan tubuh. Nah, maka saat itulah setelah tiupan sangkakala kedua dibangkitkan semua, begitu semua bangkit semua, baru Allah masukkan ruhnya masing-masing. Dan kebangkitan ini Allah ambil dari tulang ekor masing-masing. Walaupun yang ditelan ikan, mohon maaf, ikannya BAB. Metu mana itu? Ya. Tubuh manusia dimakan ikan paus, dimakan ikan hiu, hancur. Tulang ekornya enggak. Nanti keluar sama BAB. Terus dia ada di mana? Di karang-karang lah, enggak akan hancur. Tulang ekor Allah tetapkan tidak dihancurkan. Karena itu nanti itu untuk sarana kebangkitan, dan ketetapan Allah gak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang bisa menentangnya. Nah kemudian setelah dibangkitkan roh itu dan Allah jadikan dalam dua kelompok, kafir dan munafik satu kelompok, kafir dan munafik satu kelompok, orang beriman. Terus yang beriman tapi rotok betik, blebes, blingset, bulet, budeki, banggel, ya. Ini masih dalam satu golongan. Masih dalam satu golongan. Ya. Dan sedangkan orang yang beriman itu dikumpulkan bersama kerabat dan saudaranya. Lihat, orang-orang beriman dijanjikan Allah saat Yaumul Mizan itu dikumpulkan sama keluarganya. Ada ketenangan. Mana buktinya? Bukakan saya surat 52 ayat 21. Maka Rabbuna wa ta'ala mengumpulkan itu semua sesuai kerabatnya. Lihat. Jadi ada banyak tanya waktu itu, apakah benar kami masih bisa bertemu dengan suami kami, istri kami, anak kami? Dijawab Allah, walladzina amanu wa tab'athum zuriyatuhum bi imanin alhaqna bihim zuriyatahum wa ala takhunu min amilihim bi syai'i wa qubrihim bimma kasabarahin. Baca 51 52 atur ayat 21. Ketemu? Silakan. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Tuh, jadi dipertemukan kita semua nanti dengan anak cucu. Terjawab nih pertanyaan-pertanyaan yang sering banyak tanya ke saya di BR. Apa betul Ustadz besok kami ketemu istri kami, suami kami, anak-anak kami? Nih dijawab sama Allah di surat 52 atur ayat 21. Besok kita berkumpul. Nah tinggal nanti saat berkumpul itu baru dipisahkan lagi sama Allah. Kalau misalnya sekalipun itu bapaknya, sekalipun itu anak-anaknya, sekalipun itu keluarganya, kalau menentang Allah dipisahkan. Surat 58 ayat 22. Jadi kalau misalnya ternyata mereka nanti menyimpang dari Allah, itu baru dipisahkan dan tidak bisa disatukan. Sekalipun itu keluarganya, sekalipun itu bapaknya. Surat 58 22. La tajidu kumayyu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abana'ahum au ikhwanahum asyiratahum ulaika kadzaba fi qulubihumul iman. Baca kan? Kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak
atau anak-anak atau saudara-saudara atau keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hizbullah itu adalah golongan yang beruntung. Tuh, dijawab sama Allah kan pertanyaan hati kita selama ini. Besok apa yang terjadi pada Masar? Kita semua dikelompok-kelompokkan. Keluarga bersama keluarganya masing-masing. Kecuali kalau mereka tidak seiman, baru dipisahkan. Sekalipun itu bapaknya, kerabatnya, istrinya. Kalau nggak beriman tidak sama, dipisahkan. Tapi selama masih iman sama, masih disatukan. Jadi tidak usah bingung. Ya. Jadi jangan bingung. Terus ada lagi tanya lucu-lucu. Saya menikah 2 kali Ustaz. Besok siapa istri saya? Ya loro pengen kabeh. Ya. Terus perempuan juga protes. Ustaz, kalau di surga ada bidadari, terus kami ini bagaimana katanya? Bojomu itu ganteng total. Jadi suami-suaminya mereka itu bisa ganteng-ganteng. Suami dunianya itu ganteng, usianya 30-an. Makanya, halo Umi, dengar, Umi, dengar, Ukti, dengar. Nah, makanya jadilah wanita yang soleha. Kalau wanita itu soleha, bidadari itu cemburu. Cemburu. Kenapa? Ini contoh. Mas Adib jalan-jalan ini besok di surga ini. Ya. Contoh ini. Terus ketemu bidadari. Wah, kan dipanggil sama bidadari Adib, moro deh. Tapi istrinya tahu. Istrinya langsung ini. Mas Adib, menggok kasih itu deh, kasih itu nang bojone. Kok melaku-melaku mana, ketemu bidadari mana, diceluk mana, istrinya tahu. Mas Adib, kasih itu menggok nang bojone mana. Ya, jadi istri soleh itu membuat bidadari cemburu. Dan istri yang soleh itu kecantikannya dahsyatnya bukan main. Usia kita semua 30-an. Tidak ada BAK, tidak ada BAB, tidak pakai menstruasi, gak ngentut lah wis ya. Wis indah dah lah pokoknya. Nah, untuk nanti bagaimana di surganya itu nanti. Ini kita selesaikan dulu Padang Masar. Mau ikut surganya gimana? Ya sesuk melok mana bulan depan. Ini sekarang ini Padang Masarnya dulu kita selesaikan. Karena bumi tadi sudah hancur, oleh karena semua benda yang di langit dijatuhkan Allah, kemudian air mendidih dituangkan, semua yang di gunung-gunung diletuskan, berarti kan hancur bumi ini. Apa yang terjadi dengan bumi? Tidak ada bumi. Tapi dibuatkan pijakan baru. Kita dibuatkan Allah pijakan baru. Apa pijakannya itu? Seperti sajadah. Panjang, tidak lagi bentuknya bulat seperti sekarang ini. Tidak berbentuk bola. Mana buktinya? Buka surat 14 ayat 48. Biar tahu kita. Setelah itu semua terjadi, Rabbuna wa ta'ala membuat tempat pijakan kita ini pijakan yang baru. Di surat 14:48, yauma tubadul ardu ghairul ardi was samawatu wa barasulil mahimahidil qanhar. Baca. Ya. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadiran Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Tuh. Jadi gak ada keraguan, gak bohong besok kiamat itu. Hancur bumi ini. Ya sekarang kita ini ada di masjid ini, tidak ada sudah ini semua. Sudah dihantam sama semua benda dari langit. Sudah dituangkan air seluruh air yang ada di muka bumi ini. Itu dipanaskan dan ditumpahkan ke daratan. Semua meletus, hancur. Kita dibuatkan baru, lurus panjang. Tidak ada lembah, tidak ada gunung. Datar. Kenapa lo buat datar? Adil. Sebab matahari setinggi jengkal kita. Nanti kalau ada yang ndek enak arek ngiyup arek. Iki gak ada urusan ngiyup iki. Gak ada ngiyup ini. Semua nanti sama. Gak ada dataran tinggi, gak ada dataran rendah. Semua disamakan oleh Allah. Mana buktinya? Surat 20, 105. Biar tahu kita. Hebatnya Quran di sini tidak seperti cerita novel.
Tapi diletakkan Allah di sana, di sana, di sana. Dan kalau kita mempelajari Quran dengan baik, kita bisa mengetahuinya. Surah 20 ayat 105. Ketemu? Surah 20 105. Nih bukti bahwa nanti kita di tempat yang sama. Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yatufuha rabbi nafsa. Silakan. Ya. Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakanlah, Rabbku akan menghancurkannya di hari kiamat sehancur-hancurnya. Tuh, jadi tidak ada lagi gunung, datar, sehingga nggak ada lembah, nggak ada puncak, nggak ada lereng. Nek ono nyiyup arek-arek, tidak ada ini sudah, ya, datar. Jadi semua sama merasakan matahari sejengkal. Namun orang-orang Muslim ada 7 golongan yang tidak merasakan matahari di sini. Siapa 7 golongan ini? Nantikan pada channel dan gelombang yang sama. Banyak ilmu yang harus kita pelajari, biar kita nanti semakin paham dengan agama kita yang hak. Nah ini cerita kiamat dulu deh, kita selesaikan. Ya. Nanti baru kesempatan berikut saya tunjukkan siapa 7 orang itu. Nah setelah mereka disatukan dalam satu dataran yang tinggi ini, dan tidak ada lagi gunung, tidak ada ini, semua sudah hancur sehancur-hancurnya. 106-nya sekalian, surat yang sama, surah 20 106. Jenengan mau enggak materi ini sih? Mau materi ini? Mau semua? Minta Pak Adib, saya kirim ke beliau nanti. Baca diukur berjamaah ya. Ini saya mengumpulkan seperti ini bertahun-tahun sampai bisa dapat cerita Padang Masar. Kemudian dia menjadikan bekas gunung itu rata sama sekali. Ayo, surat 20 106. Maka dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu datar sama sekali. Tuh, rata sama sekali. Sekalian 107-nya. Tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan yang tinggi. Tuh, tidak ada tempat rendah dan tempat tinggi. Semua sama datar. Lalu apa yang terjadi? Manusia dalam kondisi seperti itu dijadikan gambaran seperti laron. Yang kafir ya. Yang kafir seperti laron. Buka surat 101 ayat 4. Yauma yakunu nafsu kafara nafsus ya. Baca 101 ayat 4. Surat 101 ayat 4. Pada hari itu manusia adalah seperti aneh-aneh yang bertebaran. Seperti laron. Laron itu pakai aturan enggak, Pak? Enggak. Koncone diwajar sampai cuklek apa namanya? Sayapnya sampai jatuh, itu laron. Tapi orang beriman terbangnya seperti belalang. Seperti belalang. Belalang itu kan rapi, Pak. Tek. Sawayadip panen. Serbu lah itu. Kan enggak pelayong-pelayong tapi teratur gitu. Itu. Jadi besok orang beriman tuh panggilan Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan madiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu terbang, Pak, kita ini. Seperti gerombolan belalang. Rapi, enggak nyenggol, seret. Tapi yang kafir gak rudalan. Wah, beranda karu-karuan. Ya. Akhirnya jatuh, ditelan jahanam. Ya. Pada hari itu manusia seperti laron berterbangan. Pada hari itu mereka mengikuti panggilan penyeru malaikat. Mana buktinya? Surah 20 108. Dan saat itu ada panggilan dari Allah. Dan manusia berbondong-bondong menuju panggilan Allah tersebut. Surah 20 108. Langsung terjemahnya. Ya cepat. Pada hari itu manusia mengikuti menuju kepada suara penyeru dengan tidak berbelok-belok, dan merendahkan semua suara kepada Allah yang Maha Pemurah. Maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja. Maka setelah ada panggilan itu semua terkumpul sesuai dengan panggilan masing-masing, baru manusia itu taruh di tempat di mana panggilan bersuara, itulah padang mahsyar. Nah, ngapain di padang mahsyar? Ngantri. Berapa tahun? Ini hadisnya. Waman idza yama fi mahsyar fahadakuli hamsin miatan.
50.000 tahun. Nunggu di padang mahsyar 50.000 tahun. Sahih Bukhari Muslim. Hak nomor hadis 947. Nunggu tok itu 50.000 tahun. Matahari di sini itu yang amalannya tergantung keringatnya. Maka ada yang cuman keringatnya di lutut, ada yang di sini, ada yang di dada. Les kenemenan itu paling sampai di sini. Tapi orang kafir pasti di atas dahinya. Saya ulang, yang kafir-kafir di atas dahinya. Maka mereka terus jinjit supaya tidak tenggelam. Maka kalau ada jamaah ulil albab wanita, kok pakai hak tinggi? Aku mikir, oh paling latihan di padang mahsyar hari-hari ini. Latihan jinjit di sana. Dan setiap orang yang nanti berbaris-baris itu dengan lihat keringatnya, tidak usah takut sampean. Waduh, ini aku pas amber nanggonku. Wes gak mungkin amber. Semua punya tabung sendiri-sendiri. Tidak mungkin ngamberi tonggonya. Tidak ada kekhawatiran di sana. Nah begitu itu semua terkumpul di sana, maka baru melalui sebuah hisab. Dan hisab ini ditentukan dari surat 99 ayat 7. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Wa may ya'mal mithqala dzarratin, surat 99 ayat 7 dan 8. Maka barang siapa mengerjakan kebajikan, dia melihat balasannya. Mengerjakan kejelekan, kejahatan, sebesar jarah melihat kejahatan. Dan waktu itu Allah akan mendatangi mereka. Baru Allah datang. Wa ja'a rabbuka malikan soffan sofa. Baru malaikat datang. Allah datang bersama malaikatnya yang bersof-sof. Namun Allah belum menampakkan wujud. Ya. Hanya sinar. Itu ada di surat 88 ayat 22. Kemudian datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris. 89 ayat 23. Dan pada hari itu neraka jahanam dihadirkan Allah. Jadi saat Allah datang bersama malaikatnya, neraka jahanam dihadirkan sama Allah. Neraka jahanam ini punya tali kekang. Berapa banyak tali kekangnya? 70.000. Jadi neraka ini makhluk yang punya tali kekang. Tali kekangnya jumlahnya 70.000. Satu tali kekang dipegang malaikat 70.000. Berarti ada berapa malaikat? 4,9 miliar malaikat memegang jahanam. Itu orang beriman sama orang kafir. Cuman beda baris. Ini beriman, ini kafir. Nerakanya ini didatangkan. Iki nek malaikate ayo ngopi sik yuk nang cangkruk kono. Ditinggal cangkruk iki mencetat entek kabeh. Gak peduli beriman, gak peduli entek kabeh dilalap. Dahsyat malaikatnya nih. Gak ono nek ngopi iki. Sik leren sik yuk ngopi yuk nang ngene pojokan. Ngene manyar ngono ya, ngopi yuk. Terus ditinggal, entek iki. Gak peduli beriman, semua ditelan. Maka luar biasa neraka jahanam ini. Dan itu membuat mereka bergetar. Adzan duluan. Setelah adzan kita sambung nanti. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat ditentukan dalam waktunya. Silakan adzan. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini.
Maka setelah Jahanam didatangkan dengan tali kekang 70.000 dan setiap tali kekang 70.000 malaikat berarti ada 4,9 miliar malaikat. Tidak usah tanya namanya siapa aja. Tidak diwajibkan sama Allah. Cuman harus beritahuan bahwa neraka itu besar sekali sampai butuh 4,9 miliar malaikat yang memegang. Ya. Makanya kuat-kuat semua. Nah, setelah itu baru manusia dijadikan oleh 3 kelompok. Kelompok pertama disebut Al-Muqarrabun. Kelompok ini langsung diangkat oleh Allah. Ini jadi gini nih gambarannya. Ini tadi kita dataran tadi pada Masar, ya. Yang kanan ini orang beriman, yang kiri ini yang kafir. Kemudian Jahanam ini di tengah ini. Ini kalau ucul TKB ini. Ya. Di belakang itu Allah. Belakang atas ini Allah dan para malaikatnya bersof-sof. Nah, kemudian saat itu Allah bagi 3 golongan ini. Yang pertama disebut Al-Muqarrabun. Al-Muqarrabun ini langsung ditarik. Ditaruh di atas, ini ars. Ini Firdaus, dia taruh di sini. Belum masuk. Tapi dekat Firdaus. Ya. Al-Muqarrabun. Kira-kira arek ulil albab masuk kota ini enggak ya? Amin kan lho, kok cok dine. Jangan usah takut ya. Bismillah, siapa tahu masuk kan. Nah, ini para suhada, para nabi, para rasul itu di sini. Golongan kedua ashabul yamin. Kelompok yang dijauhkan dari Jahanam tapi di bawahnya Al-Muqarrabun. Ini orang-orang soleh, orang-orang yang takut sama Allah selama menjalankan ibadah dengan baik sempurna. Yang ketiga, dolimuli nafsi. Iki sing dolim iki. Wiki ambek neraka Jahanam itu cuma beberapa meter. Jadi kena matahari ketambah hawane apa neraka. Ini kelas dolimuli nafsi. Ya. Nah, setelah itu baru Allah tentukan. Jadi lihat Muqarrabun, kemudian yang kedua adalah ashabul yamin, yang paling bawah ini dolimul nafsi, iki Jahanam. Setelah itu baru Allah buat sirat, jembatan. Ya. Dan ini jangan terus takut seperti rambut dibelah 7 itu diweden-wedeni ulama, ndak. Nek misalnya sakno sing lemu-lemu lah, gak imbang geblak kok itu. Padahal dia soleh, cuma mergo lemu. Nah, jadi, bagaimana melalui siratnya ini? Nantikan pada channel dan gelombang yang sama. Kita akan sambung bulan depan perjalanan sirat dari 3 kelompok ini sampai nanti bisa masuk surga. Dan setelah masuk surga, apa yang terjadi di surga? Nantikan semua pada channel dan gelombang yang sama. Mari kita tutup kajian ini. Halamannya, oh ya, tolong dicatat ya. Sampai terakhir tadi masuk di halaman 90. Ya, berarti besok mulai 90 ya. Ya, kita tutup. Tidak ada diskusi ya hari ini ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.